Tapi ini ada 4 pertanyaan yang relate banget nih. Pertanyaan itu tentang baper. Assalamualaikum Umi, itu Tepi. Semoga sehat selalu ya, amin. Amin, amin, amin. Tepi, dulu pernah nggak tiba-tiba muncul rasa tertarik atau suka dalam artian baper sama seseorang? Dan itu apa yang harus kita lakuin ya Teh? Apakah harus ditolak secara kasar atau kita pendam terus? Maaf ya, saya masih bingung, soalnya masih belajar. Jazakilah Tepi. Jazakilah. Pernah dong. Aduh, normal kan namanya, setiap orang tuh pernah jatuh cinta gitu. Bukan jatuh cinta sih, punya perasaan suka sama seseorang gitu. Karena fitrah kita emang kayak gitu. Ya, jangan sampai kita sukanya sama sesama jenis hijrah. Apalagi aku waktu hijrah ya, pernah aku suka sama seseorang dan kelihatannya seseorang ini tuh bakalan bisa membimbing aku. Ternyata emang si Iwannya itu suruh tunggu dulu, katanya jangan dulu menikah sekarang gitu. Itu aku melalui perantara ya, bukan aku langsung. Wah, seneng banget dong, berarti aku memperbaiki dulu dong di sini. Tapi ternyata kesini-sini aku salah niat gitu. Dan itu ketawanya setelah udah ada jawabannya. Jadi si Iwannya itu nggak cenderung sama aku. Dan di sini apa sedih kan pastinya. Cuma di sini ada banyak hikmah yang bisa diambil. Pertama, kalau memang misalnya suka dan memang belum haknya, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu mendalam. Apalagi cintanya ke yang bukan halal gitu ya maksudnya. Nah itu jangan terlalu mendalam karena sakit banget, kecewa banget. Nah ini bener ya kata-kata Ali ya, kalian akan merasakan kecewa kalau berharap kepada manusia. Ya pokoknya yang bikin kecewa itu adalah berharap kepada manusia. Dia sama orang itu karena aku terlalu berlebihan mengharap gitu, tapi ternyata Allah berkata lain. Terus oh ternyata dia bukan yang terbaik buat kita gitu. Berarti relate banget nih sama pertanyaan dari Bon Bimbo ya, tentang bagaimana cara menyikapi seseorang yang sudah berjanji untuk menikah, kita harus nunggu. Karena cowok yang serius tuh nggak nyuruh ditungguin gitu. Dia akan langsung bilang kalau saya siap nikah gitu, saya ingin menikahi Anda gitu. Kalau misalnya memang Iwan itu nyuruh nunggu, mending dikasih ketegasan sampai kapan. Soalnya hati tuh berbolak-balik guys. Nanti bisa jadi ketika kita udah terlalu dalam, Iwannya nggak jadi, itu gimana tuh perasaan kita. Tapi kalau misalnya memang nggak jelas, udah jangan ditungguin. Kita percaya aja sama Allah, Allah akan memberikan jodoh yang terbaik, bener gak? Sekufu kan, sesuai dengan cerminan kita. Apalagi kalau kita memperbaiki diri terus menerus. Apalagi pertanyaan itu ya, jadi dia nggak bermaksud apapun. Dia mau nanya doang pendapat Tepi kalau perempuan itu menyatakan perasaan dirinya terhadap seseorang yang nggak halal. Dia mau mengungkapkan itu cuma untuk bikin tenang gitu. Bener, bikin tenang doang. Tapi dia udah coba mendem, tapi rasanya sakit. Tahu nggak sih, yang jadi korban tuh biasanya cewek, tahu nggak sih? Aduh, kalau misalnya kita nggak punya rem, kita bablas. Bahaya banget guys gitu. Sebenarnya kalau dicari tahu lagi ya, menyatakan perasaan kita yang ke bukan mahram, solusinya menikah itu nggak apa-apa gitu. Kayak Siti Khadijah kan, Siti Khadijah pengen dinikahi oleh Rasulullah. Jadi kalau nggak menikah dan itu jatuhnya nggak halal, itu lebih baik nggak usah, karena memang dalam Islam nggak boleh gitu. Dan kita harus mempunyai ijah dan ifah. Itulah menjadi kontrol kita, menjaga diri kita itu dengan apa malu kayak gitu sih. Ya malu aja sih ngomong kayak gitu. Ternyata dia juga suka sama kita. Astagfirullahaladzim, mau ditaruh di mana tuh muka? Ngungkapinnya itu setelah nikah harusnya, jangan sebelum nikah. Makanya tahan-tahanin, sibukin yang semuanya kepada hal-hal yang positif gitu. Nah kesimpulannya apa sih? Kenapa sih kita gampang banget baper? Mungkin karena kita terlalu memanjakan perasaan ini gitu. Jadi pertama mindset diubah, kalau saya tuh bisa melupakan dia, kalau saya tuh adalah wanita yang hebat gitu, yang baper-baperan gitu sama receh. Allah pasti akan menyatukan kita dengan orang yang tepat gitu, di waktu yang tepat juga. Terus juga yang tentunya kita harus tanamkan dalam diri kita itu yang pasti itu adalah kematian, bukan jodoh ya. Jadi walaupun misalnya kita di dunia nggak dijodohkan sama seseorang, nanti di akhirat juga akan dijodohkan gitu. Cuma ya itu harus dilatih terus sih punya karakter kayak gitu. Ya, jadi kita sebagai cewek-cewek nih yang nggak bisa ngelihat opa-opa yang islami, kita harus tundukkan pandangan. Ya, tentukan pandangan. Mencegah biar nggak berharap kepada seseorang. Nah itu, mencegah lebih baik mengobati. Nani? Bener-bener. Kayak gitu sih, jadilah wanita keren, bijak. Dia tuh bisa mengolah rasa gitu loh. Bisa memanage hatinya. Kalau gue nggak mau sakit nantinya, berarti gue nggak boleh ngelakuin ini. Oke deh Tepi, the last question is, gimana caranya merubah insecurity
rasa nggak pede, dan penyakit hati lainnya. Dan rasa itu pengen berkembang dan bangkit, tapi banyak berprasangka buruk pada kehidupan. Wah, iya buat sebelum kesini, buat yang teman-teman tadi, tipsnya apa? Kita harus mikirin umat, jangan mikirin pribadi sendiri aja gitu. Umat tuh butuh kita. Kita sekarang kembali ke pertanyaan ini, gimana biar kita tuh nambah percaya diri. Betul. Biasanya kalau kita timbul percaya diri tuh kalau kita gabung sama teman-teman. Kalau cuma sendiri, ya biasanya kita cuma ini dari diri kita sendiri gitu. Kalau gabung sama teman-teman bakal bantu dukung. Iya, boleh tuh gabung sama Badr Solihat gitu. Nanti dibantu nih, kayaknya kamu cocoknya di bagian ini deh, kayaknya kamu hebat di sini. Nah, nanti kamu tuh akan merasa oh iya ya ternyata gue bisa loh gitu. Dan jadinya berkembang deh gitu. Nah, Kayak gitu. Jadi biar kita semakin semangat, tentunya kita harus positive thinking dulu, niat yang baik dulu, karena emang semua tuh the power of dari diri kita sendiri baru keluarnya juga enak gitu. Semua orang pasti kan pernah merasakan insecure atau kecemasan berlebih, tapi gimana caranya biar kita nggak insecure lagi? Itu dengan kita bersosialisasi, dengan kita berjamaah, dengan komunitas. Karena kalau misalnya kita punya masalah sendiri, kalau kita sendiri juga banyak masalah-masalah yang muncul. Tapi kalau kita bareng sama teman-teman, dibantu nanti. Iya, seperti itu kan. Maka jangan pernah sendiri. Kayak pepatah MU aja. You never walk alone. Bersama kita taat, sendirian kita bermaksiat. Astagfirullahaladzim. Iya bener sih. Bener gak sih? Karena peluang banget lah kalau lagi sendiri itu. Iya. Pertanyaan-pertanyaan udah selesai semua. Semoga dari semua pertanyaan ini yang TEPI bantu jawab bisa terselesaikan masalah-masalah. Amin. Semua. Maaf ya kalau misalnya ada yang kurang, nanti bisa DM aja ke aku @epiriswa ya. Jangan lupa follow @madrasolihat. Iya, pastinya. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, sebenarnya itu masalahnya itu adalah di masalah pribadi. Allah akan mengubah suatu kaum kalau suatu kaum itu sendirinya yang berubah gitu. Jadi kalau dari dirinya itu berkomitmen pengen berubah, pasti ada jalan keluarnya gitu. Kalau menurut aku pribadi, iya benar, terlalu memusingkan masalah pribadi. Capek Pernah nantinya. nggak kita mikirin saudara-saudara kita di Palestina, Betul. di Rohingya? Itu kalau kita mikirin diri sendiri, nanti yang ada saudara-saudara kita di sana, di hari kebangkitan nanti dia menuntut kita loh. Benar nggak sih? Betul banget. Mana saudaraku yang di Indonesia katanya rindu padaku, tapi dia tidak mengingatku, memikirkan aku, sedangkan mereka mikirin jodoh. Ya Allah, malu gak sih? Kalau sih malu sih. Malu sih. Merinding gak serius. Masya Allah. Aku tuh berenang kalau ngebahas tentang Palestina, Rohingya, karena tuh sebenarnya tuh PR kita masih banyak banget, teman-teman. Harusnya selalu ada di setiap doa kita. Betul. Sekian dari Q&A kita Mohon kali maaf ini. kalau ada salah-salah kata. Kalau ada salah kata, karena kesalahan datang dari aku. Aku juga. Ya, karena kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bye bye. Assalamualaikum.